ternyata terlebih diberkati memberi daripada menerima. Itulah rahasia berkat Allah. 12 bakul penuh itu bukan buat orang-orang yang kelaparan, tapi buat murid-murid Tuhan yang taat dan berkorban. Kalau mereka semua makan dari 5 roti 2 ikan, 5.000 laki-laki, belum hitung anak dan perempuan. Mereka makan kenyang sih, buffet dari Tuhan. Makan sepuasnya hari itu. Tapi yang bawa pulang 12 bakul penuh adalah 12 murid Yesus yang melayani lebih sungguh. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Hari ini khotbah saya, renungan saya diambil dari Matius pasal 14, dibuka di sana dengan judul 12 bakul penuh melayani lebih sungguh. Waktu saya kecil, saya pernah sekali terkilir jari saya karena olahraga. Mama ajak saya ke sebuah ahli urat. Tapi anehnya kok bukan di bagian yang sakit yang dipijat, tapi di pangkal lengan saya, padahal jari saya yang bermasalah. Saya pikir ini orang bisa nggak, apalagi dia buta. Saya lupa sih, waktu kecil sekali, masih umur 7. Oh, saya meronta-ronta. Tapi ternyata setelah dipijat setengah jam, pulang ke rumah, sore itu langsung baik. Ternyata mudah, karena mungkin memang lukanya tidak parah. Tapi kok dipijatnya bukan di lokasi ya? Saya jadi berpikir, apakah mungkin dengan tubuh Kristus juga demikian? Kita-kita yang dirudung masalah ini, bisa-bisa bukan di lokasi itu. Justru di tempat di mana kita tuntut sembuh, nggak kunjung sembuh. Malah justru firman ini yang terjadi, carilah dahulu kerajaanku dan kebenarannya, maka segala sesuatu ditambahkan. Mungkin nggak ya, rahasia diberkati itu bukan kita diberkati, tapi rahasia diberkati terletak pada kita memberkati lebih dulu. Kita memberi berkat pada orang lain. Give, it will come back to you. Mungkin nggak ya? Mungkin nggak seperti janda Elisa itu. Sorry, janda di zaman Elisa, bukan janda Elisa. Janda di zaman Elisa itu. Dia harus menyediakan hidangan dulu untuk orang lain. Baru setelah itu minyak mengalir tanpa hentinya. Mungkinkah? Bukan mungkin, karena itu Tuhan ucapkan, berarti itu kebenaran. Ternyata terlebih diberkati memberi daripada menerima. Itulah rahasia berkat Allah. 12 bakul penuh itu bukan buat orang-orang yang kelaparan, tapi buat murid-murid Tuhan yang taat dan berkorban. Kalau mereka semua makan dari 5 roti 2 ikan, 5.000 laki-laki, belum hitung anak dan perempuan. Mereka makan kenyang sih, buffet dari Tuhan. Makan sepuasnya hari itu. Tapi yang bawa pulang 12 bakul penuh adalah 12 murid Yesus yang melayani lebih sungguh. Mereka yang berkorban lebih dulu, orang lain makan, mereka yang bagi-bagikan. Justru orang-orang ini pulang, tapau, bawa ke rumah tangganya, bahkan seluruh desanya makan 12 bakul penuh. Setiap bakul itu penuh dengan roti dan ikan. Ternyata itulah rahasianya. Justru di lokasi di mana kita tuntut untuk diberkati, tidak ada berkat di sana. Tapi ketika kita mencari dulu kerajaan Allah, berkat akan datang tidak terduga. Saya ajak kita melihat perikop ayat ini. Saya pernah sampaikan di saat teduh yang lalu, tapi saya lebih bicara ke 5.000 orang yang menanti roti. Sekarang, setelah episode sekian, harusnya Anda sudah dewasa rohani. Saya mau kita bertumbuh bersama-sama. Sekarang giliran saya bicara kepada Anda sebagai murid, bukan sebagai orang yang kelaparan, meskipun setiap orang punya permasalahan. Oke? Saya ajak kita upgrade, melihat suatu standar yang lebih tinggi dari Tuhan, melihat urapan yang lebih mulia. Ya, jangan lihat apa yang mencukupkan perut Anda atau situasi Anda ini loh, solusinya di mana. Saya ajak Anda masuk ke tambah-tambahannya Allah. Segala sesuatu ditambahkan. Ya, saya ajak Anda untuk melihat kelimpahannya Yesus. Itu ternyata direservasi RSVP untuk murid-muridnya saja. Yesus memberi makan 5.000 orang, Matius 14 ayat yang ke-13 sampai 21 adalah pembacaan kita. Ayat 13 sampai 21. Ya, saya mulai dengan ayat 13, judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang, ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Setelah apa sih? Setelah Yesus mendengar berita apa? Dia menyingkir ke sana, ke sebuah tempat yang sunyi senyap, sendirian.
Kalau Anda baca di perikop sebelumnya 12 ayat di atas, Anda temukan Yesus baru menerima kabar bahwa cousin-nya, ya, koko sepupunya namanya Yohanes Pembaptis barusan dipenggal kepala. Yesus dalam keadaan berkabung. Konteks itu Yesus memberi makan kepada orang-orang kelaparan. Yesus tidak memperhatikan dirinya sendiri yang sedang bersedih hati. Belum lagi rasa takut kalau sebagai manusia. Kalau Yohanes Pembaptis sudah dibunuh, sebentar lagi Yesus. Bukankah Yohanes mempersiapkan jalan untuk Tuhan? Sebentar lagi giliran Tuhan. Yesus diperhadapkan dengan fakta bahwa dia akan menderita. Tapi khalayak ramai seolah-olah tidak sensitif dengan itu. Mereka tidak tahu. Guru, Tuhan kita itu mulia. Dia mikirkan orang lain. Padahal pengorbanannya, perkabungannya yang barusan dimulai. Ini cousin-nya, sepupunya, anak Elizabeth. Mereka akrab, mereka dekat. Tentunya Yesus cinta pada keluarganya. Hatinya sedang bersedih. Tapi Yesus mikirkan perut orang. Hebat ya? Ya mungkin Anda berkata itu Tuhan. Tunggu. Yesus juga sebagai manusia, dia ajarkan jalan. Dialah jalan kebenaran. Berarti kita nggak boleh jauh-jauh dari guru. Kalau kita muridnya ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, kata pepatah. Yang ini lebih indah. Gurunya gimana ya kita gimana? Kalau kita muridnya Yesus gimana? Saya ajak kita untuk melihat 12 bakul penuh. Bukan perut kosong diisi. Oke? Jadi ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Dia melihat banyak orang. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi mujizat 5 roti 2 ikan menjadi makanan buat 5.000 orang. Itu bukan yang pertama. Sebelum itu sudah terjadi kesembuhan ilahi. Yesus sembuhkan kanan kiri. Dalam keadaan hatinya bersedih, Yesus sembuhkan orang-orang yang sakit di sekelilingnya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saya jadi ingat saat teduh ini sekarang ya, juga dulu munculnya gimana, tahu nggak? Sebenarnya nggak ada acara mau rencana gimana. Kami ini juga nggak pengangguran. Kami juga punya permasalahan atau kami juga punya problema hidup. Tapi kami terbeban terhadap awal mulanya, terhadap beberapa jemaat yang saya gembalakan, yang sedang berada dalam pergumulan yang berat, agar supaya mereka bisa tetap berdoa itu, kami rindu mendukungnya. Jadi awal mula saat teduh ini tidak terduga, bergulir hingga hari ini seperti bola salju. Kami hanya mau membimbing beberapa jemaat dalam kesusahan mereka supaya mereka tetap bisa berdoa. Makanya diadakan saat teduh. Saya tuntun sendiri sebagai gembala mereka. Nah, akhirnya menjadi begini. Dimulai dengan sebuah kesadaran bahwa jiwa-jiwa membutuhkan. Tapi Tuhan itu bisa memakainya demikian rupa jauh. Jikalau hati kita punya beban buat orang lain, Allah bisa membawa kita berjalan dalam rencananya. Yang pertama, Anda bisa tulis ini. Simple aja saya kasih statement-statement yang bisa dicatat juga di layar Anda, bisa kelihatan yang di YouTube, yang di Insta, nanti bisa lihat YouTube kemudian ya. Jadi ia melihat orang banyak kan, ayat 14, yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Ingatlah bahwa kita semua yang mengaku Yesus adalah Tuhannya, sudah terpanggil untuk melayani jiwa-jiwa dalam kebutuhan mereka. Kita semua dipanggil untuk melayani lebih sungguh. Dari situlah keluar satu kata yang saya pelajari hanya waktu saya baca Alkitab. Selama saya di Indonesia juga nggak pernah ketemu kata itu, yaitu masyiku. Saya itu orangnya nggak bisa nangis punya. Waktu saya belum kenal Tuhan ya, saya lupa kapan terakhir saya nangis. Mungkin mama saya lebih ngerti waktu saya bayi. Saya orangnya keras sekali, cuek sama orang lain. Lihat film atau yang tinju berdarah-darah itu saya tidak bergeming sama sekali. Kurang seru, itu komentar saya. Hati saya sejak kenal Yesus diubahkan. Mungkin pengajaran ini kurang populer di zaman-zaman ini yang sifatnya lebih panicking. Banyak orang berkata, gimana? Apa jawaban masalah hidupku? Semua orang memikirkan dirinya. Tapi Tuhan tidak berkenan demikian. Saya tahu bahwa this is part of the gospel. Ini adalah bagian dari Injil. Bahkan senjata rohani yang Tuhan sediakan di Alkitab tertulis. Agar supaya hidupmu kuat, diberkati. Dan sampai akhirnya berkemenangan. Salah satunya adalah
kasut kerelaan untuk melayani dan memberitakan Injil damai sejahtera. Tahukah, dalam kerajaan Allah, offense is the new defense. Kita tidak bisa bertahan, kita harus menyerang, bukan menyerbu orang lain, tapi melakukan kehendak Tuhan secara sengaja. Saya tahu this is part of the gospel. Saya sedang mengetuk hati gerejanya, orang-orang yang sudah dingin. Zaman dunia sekarang ini, orang-orang hidup bagi dirinya sendiri. Love becomes cold. And I know I'm preaching the will of God. Saya tahu apa yang saya khotbahkan, saya ajarkan sekarang detik ini di saat teduh ini. Yesus di pihak saya waktu saya ngomong ini. Yesus beserta aku. Saya tidak memberitakan berita dari kami. Kami tidak memberitakan diri sendiri. Dan kami tidak membawa agenda pribadi. Apa yang kami bagikan itu untuk mau sesuatu. Nggak pernah. Bukan untuk pamrih. I know Jesus is 100% with me when I'm saying this to you. Your key, kunci mujizatmu terletak pada no egoisme. Trust me. Trust Him. Kunci kemenangan terletak pada melayani orang lain lebih dulu. Believe me, kami meneladani hal-hal seperti ini. Kami tidak membagikan teori ini, yang kami hidupi setiap harinya kami praktekkan, termasuk terhadap Anda di saat teduh yang sudah puluhan kali ini kami adakan. We love you. We want you to win in life. Mau menang kami ingin Anda menang dalam hidup ini. Kita baca lagi ya. Kita coba kupas sekarang. Biar kita tuh mudah hancur hati dan masyigu untuk orang lain ya. Jadi menangis jangan sampai kita air mata buaya atau pura-pura, atau jangan sampai kita itu hancur hati untuk diri sendiri, yang itu orang dunia juga bisa. Biar kita belajar untuk meratapi kondisi orang lain yang lebih membutuhkan. Dengan demikian kita dipandang mulia, disamakan seperti Kristus. Ayat 15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, ini murid-muridnya, ayo kita sekarang let's go to lower class, oke? Kita pergi ke kelas yang lebih rendah. Lihat ya, dari Yesus ke murid-muridnya anjlok, betul-betul turunnya itu drastis sekali. Ya, itu seperti you and me, seperti Anda dan saya juga begitu. Tuhan yang mengubah perlahan-lahan. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi Tuhan, hari sudah mulai malam. Suruh orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Sana, pergi. Aduh, what a nuisance. What an annoyance. Annoying sih orang-orang ini, suruh pergi aja. Buat guru capek, letih. Mereka lupa Yesus pernah berkata, anak manusia, yaitu anak Allah, Yesus Kristus, aku datang ke bumi bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Betapa dahsyatnya juru selamat kita. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, ayat 16. Yesus ngomong begini, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Oh, luar biasa. Ya, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Saya katakan apa tadi? Di kalimat pertama, kita terpanggil untuk melayani jiwa-jiwa dalam kebutuhan mereka. Ini amanat agung, keluar dari mulut Yesus Kristus. Hei, mereka jangan diusir, kamu yang beri mereka makan. Sekalipun kamu masih punya permasalahan, tapi kamu juga sudah punya jawaban untuk persoalan dunia di sekelilingmu, karena kamu adalah anakku, karena kamu adalah muridku. Kamu terpanggil untuk melayani jiwa-jiwa itu. Wow, itu dia. Kita terpanggil untuk melayani mereka dalam kebutuhan mereka. Tidak perlu mereka pergi. Ngapain pergi jauh-jauh? Ada sesuatu pada diri kita yang bisa dikontribusikan dalam nama Tuhan untuk menolong dan membantu orang lain dan meringankan beban. Itu yang harus kita temukan. Dan itu adalah permulaan mujizatmu sendiri dalam kehidupanmu. Ayat 17, jawab mereka. Kita mulai masuk ke mentalitas nih. Saya akan bahas. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Saya garis bawahi di Alkitab saya, agak ganjil sih. Saya garis bawahi begini, yang ada pada kami di sini hanya. Yang ada pada kami di sini hanya, itulah mentalitas kemiskinan. Poverty minded. Sedangkan Yesus mau kita punya mentality, itu provision. Saya ulang, disinilah ada showdown, ada turnamen, bukan ada turnamen, disinilah ada perdebatan dua macam mentalitas, yang satu berkenan, yang satu jauh dari Tuhan. Poverty versus provision mentality.
Poverty mentality, mentalitas kemiskinan tidak ada hubungannya dengan harta duniawi. Tidak ada hubungannya apakah Anda secara materi kaya atau miskin. Kita bisa jadi orang kaya dan pelit. Seperti Paman Gober di cerita Donald Bebek itu. Kita bisa jadi orang kaya yang mencuri. Tapi kita juga bisa menjadi orang yang tidak seberapa, pas-pasan, bahkan kekurangan, namun mulia di mata Allah, seperti orang Samaria yang baik hati itu. Long time ago, dulu waktu saya masih sekolah, saya pernah nggak habis makanan, saya tapau pulang untuk saya sekolah luar negeri. Di jalanan saya lihat ada orang yang seperti ambil-ambil sampah, dan jarang sih di sana, tapi seperti kumpulkan kaleng-kaleng dan sebagainya. Kelihatannya seperti homeless people, orang yang tidak punya rumah, ya. Lalu saya kasih makanan saya, dia berkata, "No, thank you." Kaget saya. Waduh, saya jadi, aduh, celaka nih. Saya pasti sudah menyinggung dia. Dia berkata sama saya, "I'm working." Dia ambil kaleng-kaleng, dia ambil botol-botol yang dijual masing-masing itu 3 sen atau berapa? 2 sen kalau nggak salah. 2 sen uang nggak seberapa, kecil sekali jumlahnya, tapi dia dengan kuantitas. Dia punya harga diri. Kamu jangan anggap aku pengemis. "Hey young man," dia bilang sama saya, "I'm not a beggar. I'm collecting cans. I'm selling it so I can eat. I have self-respect," dia bilang. "Aku punya harga diri." Saya bilang, "I'm sorry sir, I'm sorry, I didn't mean it. Aku tidak bermaksud." Saya bilang, "I'm sorry, saya tidak bermaksud untuk menghina Anda." Wah, saya bertobat di depan Tuhan, menghakimi dengan rupa. Nggak tentu loh ya, orang kaya bisa iri dengan seseorang. Orang nggak punya apa-apa bisa bekerja untuk nafkahnya dan bangga. Tidak ada hubungannya dengan harta. Tapi itu mentalitas. Poverty mentality itu begini. Saya baca dulu ayat berikutnya, untuk saya pair dulu, saya lawankan dengan provision mentality atau mentalitas persediaan. Jawab mereka, "Yang ada pada kami," ayat 17 saya ulang, "yang ada pada kami ini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Ini dia," lawan katanya, "bawalah kemari kepadaku." Bawalah kemari kepadaku, untuk saya garis bawahi. Bring that to me. Bawalah ke sini. Poverty mentality atau mentalitas kemiskinan itu melihat diri sendiri dan batas-batasnya. Nanti kalau dia punya, dia sombong hati. Kalau kurang, dia minder hatinya. Karena di dalam hatinya dia yatim piatu. Sorry kalau Anda ada yatim atau yatim piatu yang mendengarkan saya. Bisa jadi orang yang tidak punya papa atau tidak punya papa mama bisa jauh lebih puas di dalam hatinya daripada orang yang punya orang tua namun tidak pernah bersyukur. Oke? Tapi roh yatim piatu di dalam dirinya itu loh, mentalitas kemiskinan luar biasa menggerogoti. Orang ini selalu compare segala sesuatu di hidupnya itu dengan dirinya. Aku nggak punya kok. Bagaimana bisa jadi berkat? Kalau aku dapat dulu, aku dapat apa yang aku mau, baru nanti aku berbagi. Ada orang itu yang begitu. Orang yang pasang syarat untuk kebaikan. Karena dia merasa bahwa kebaikan itu dari dia. Mentalnya itu miskin sekali. Orang seperti ini mengukur segala sesuatu dengan diri sendiri. Yang ada pada kami di sini hanya nggak bisa. Kalau aku nggak pegang erat-erat, nanti bahkan aku nggak punya. Enaknya, sana cari sendiri. Aku mengusahakan ini mati-matian kok kamu terima cuma-cuma. Enaknya, itulah orang yang seperti itu tidak dikenan Tuhan karena hidupnya self-centered, berpusat pada dirinya. Sedangkan provision mentality atau mentalitas persediaan Allah, mereka mengakui bahwa segala sesuatu itu dari Yesus yang hanya melalui mereka, jadi mereka hanyalah saluran berkatnya. Mereka mengakui Yesus adalah sumbernya dengan S huruf besar. Jadi mereka bukan self-centered, orang yang mentalitasnya persediaan Allah, provision. Orang itu tahu bahwa segala sesuatu dari Tuhan dan itu kepercayaan. Dunia tidak berpusat pada dirinya, tapi berpusat pada Kristus di dalam dirinya. I can do all things, aku dapat melakukan segala perkara dalam Kristus yang memberi aku kemenangan, memberi aku kekuatan, memberi aku sumber daya untuk bisa berguna bagi sesama. Itu dia, bawalah kemari kepadaku, perintah Tuhan, jawaban Tuhan kepada kekikiran mereka. Bring that to me, kasih ke saya. It will become many. Tahukah aku sumbernya? Jangan batasi dengan kemampuan dan keterbatasanmu sendiri.
nanti jadi orang yang sombong, angkuh, atau yang minder setengah mati. Tapi kalau kamu melihat dirimu dalam kacamata kerajaan sorga, dalam sudut pandang bahwa kamu saluran berkat, aku sumbernya, kamu hamba, aku tuannya, aku pemilik, kamu pengelola, kamu bisa berkata seperti Maria, be it unto me according to your word. Terjadilah kepadaku sesuai dengan firman-Mu. Bawalah kemari kepadaku, hidupmu berpusat pada Kristus. Saya lihat di sini, sebenarnya 5 roti 2 ikan adalah pelajaran berharga, bukan buat 5.000 orang, buat 12 rasul. Tapi Tuhan itu baik sekali. Tuhan kasih mereka tips, padahal mereka nggak bekerja. Sebenarnya mereka itu mengeluh saja, seperti Anda dan saya. Kita lihat ayat 19, kita baca. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Duduk. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu. Dan memberikannya kepada murid-muridnya. Garis bawah itu, memberikannya kepada murid-muridnya. Perhatikan itu ya, ada something di situ. Lalu, garis bawah kalimat berikutnya, murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ada 2 fase di sini. Pertama-tama, Yesus memberikan kepada murid-muridnya. Fase berikutnya barusan murid-muridnya dan kemudian atau lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Tahukah Anda, ini kalimat hikmat. Yesus memberi, kita hanya bisa membagi-bagi. Yesus memberi, kita hanya membagi-bagi. Nggak pernah manusia itu bisa memberi. Karena semua itu dari Tuhan. Segala yang kita miliki itu pinjaman atau kepercayaan. Jadi kapan kita bisa menyombongkan diri dan berkata sama sorga, lihat loh, aku memberi. Bukankah semua yang kau beri itu Tuhan sudah berikan lebih dulu? Anda bisa bagikan karena Tuhan sudah serahkan ke tangan Anda. Saya bisa nyanyi karena Tuhan kasih saya suara. Ya kan? Semua itu dari Allah. Anda bisa bagus melakukan hal-hal yang membuat Anda sukses hari ini itu karena Tuhan kasih bakat dan talenta di sana. Kalau Anda merasa, tapi aku latihan, aku sekolah, aku timba ilmu, siapa yang kasih Tuhan waktu? Berapa banyak orang tidak bisa selesaikan apa yang mereka mulai? Bukan karena apa sih? Kadang-kadang karena nyawa. Banyak orang ingin berganti tempat dengan dirimu karena Anda masih menyimpan anugerah yang telah diambil dari mereka. Jangan mengeluh. Yesus memberi. Hanya Dia yang berhak dengan titel giver. Kita hanya menyalurkan. Yesus memberi, kita hanya membagi-bagi. Karena itu salah satu statement pernyataan iman bahwa kita bersyukur dengan apa yang kita miliki dan yang ada pada kita adalah kalau kita membagikan kepada sesama kita. Ya, berarti kita bersyukur Tuhan, yang kau berikan padaku itu baik bagiku. Bukti bahwa seseorang itu menerima dari Tuhan adalah kalau dia membagi. Membagi atau berbuat baik tidak harus sesuatu yang rumit. Seperti seolah gampang aja. Kalau kita bersyukur untuk tangan kita, gimana kalau kita buat satu janjian ya, minggu ini. Kita buat sesuatu yang simple gitu loh. Kalau kita jalan gitu, masuk ke tempat umum, gimana? Kalau Anda diberkati Tuhan dengan kaki yang kuat, lalu di belakang itu ada wanita, sekalipun dia bukan mama, siapa, Anda nggak kenal, nggak peduli lah, atau beda dengan Anda lah, ras agama sekalipun. Ya kan? Anda sudah ada terlanjur udah dibuka, udah susah-susah. Jangan tutup dan enak aja. Buka sendiri, lu punya tangan. Buka aja, tahan, silakan masuk dulu. Biar dia masuk dulu gitu, nggak ada salahnya. Atau kita bisa kasih kursi di kendaraan umum mungkin. You know, simple acts of kindness change lives, mengubah hidup. Ya, jangan self-centered, jangan poverty-minded. Oke? Yesus memberi, kita hanya membagi-bagi. Yang rajin gitu untuk membagi, ya, tidak pernah seseorang itu jadi jatuh miskin atau jatuh sakit karena dia membagi-bagikan. Dan Tuhan mau kita bermurah hati kepada sesama. 12 bakul penuh adalah bagi orang-orang yang membagikan. Lihat, Yesus kasih ke murid-muridnya dulu. Jadi ini adalah sebuah perjanjian yang luar biasa. Nggak usah takut, nggak usah kejar berkat. Kalau sana menyandang gelar murid Yesus, sudah takdirnya. Ini takdir nggak bisa diubah sama setan atau sama keadaan. Yesus punya cara, patronnya terbaca. Sebelum apapun yang Yesus mau kasih ke dunia, selalu melalui murid-muridnya dan anak-anaknya. Apapun yang Yesus mau berikan kepada 5.000 orang,
selalu melalui tangan 12 murid-muridnya lebih dulu. Yesus memberikan kepada murid-muridnya resources, sumber daya itu. Dan murid-muridnya membagi-bagikan. Udah kelihatan niat hati Tuhan. Nggak usah kejar berkat, kejarlah ketaatan. Nggak usah kejar mujizat. Kejarlah hidup yang bebas keegoisan. Mujizat akan ngalir gitu aja, nggak berhenti seperti minyak janda. Dia hanya berhenti kalau dia selesai mengisi semua kebutuhan di sekelilingnya. Nggak usah kejar itu. Nggak perlu. Ya. Karena sudah kelihatan visi cara Tuhan. Cara kerja Allah terbaca sekalipun. Bagaimana dia bekerja, kita nggak mengerti caranya. Tapi kita melihat tatanannya, nggak bisa diubah-ubah. Sudah ada hukum rohaninya. Apapun yang Yesus mau berikan ke dunia, selalu dimulai dari tanganmu. Karena engkau adalah muridnya. Yesus memberikan ke tangan muridnya, lalu murid-muridnya baru membagi-bagikannya. Habis nggak semua yang ditaruh di tangannya murid? Habis semua. Cuman Yesus kasih mereka satu berkat yang tidak dikasih ke dunia. Apa itu? 12 bakul penuh. Kita baca lebih lanjut ayat yang ke-20. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Itu 5.000 orang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. Berapa? 12 bakul penuh. Garis bawah itu, roti yang sisa itu 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki. Dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka nggak bawa roti pulang. Semua di perut mereka. Besok, maaf, berakhir di jamban. Tapi murid-muridnya pulang membawa kesaksian dan pengalaman dengan Tuhan. Roti yang sisa 12 bakul penuh itu ke tangan 12 rasul, termasuk Yudas Iskariot. Pulang, kasih keluarganya. Petrus kasih istri, kasih mertuanya. Mertuanya kan pernah disembuhkan Yesus dari demam. Dia pulang, "Hei, papa bawa roti," gitu mungkin. Wah, semua orang di desanya kumpul, ayo makan-makan. Di Galilea kan, itu kan desa nelayan, jadi pasti mereka akrab. Wah, kumpul semuanya makan, makanan gratis. Senang sekali ditraktir sama Petrus. 12 bakul penuh. Apakah 12 bakul penuh itu artinya? Inilah berkat orang yang melayani. Berkat orang yang melayani adalah hidupnya dan keluarganya dipelihara oleh Allah sendiri. Saya mengalami banyak mujizat me and my family selama masa pandemi. Nggak pernah minta apa-apa. Anak cucu kami tidak akan minta roti. Nggak akan minta roti. Never. Tapi saya bisa cerita bukan untuk berbangga. Kalau saya bangga, saya mau bangga atas kelemahan saya. Tapi saya cerita ini karena saya membanggakan Kristus. Kadang-kadang apa yang kami pikirkan aja, belum kami doakan, Tuhan sudah sediakan. Yang setiap hari kesibukan kami apa? Ya mikiri gimana jemaat, gimana jiwa-jiwa, bahkan orang-orang yang tidak pernah kami kenal. Tapi waktu saya dengar kesaksian seperti yang saya bacakan tadi di awal saat teduh, hati ini masyiku. Rasanya, ya Tuhan, itu ini loh kami itu hidup. In season or out of season, musim atau nggak musimnya, musim nggak musim mangga, kita berbuah-buah kasih. Nggak peduli kasih ada atau nggak ada, atau dunia semakin panik sendiri. Memberi, melayani itu setiap saat, setiap waktu. Baik tidak baik waktunya, beritakan firman. Saya ingin jadikan sebuah movement untuk kita berbuat baik pada sesama. Bukan di dalam gereja ya. Di sekeliling Anda, Andalah gereja terdekat bagi masyarakat. Do something. Tidak harus dalam bentuk memberi itu uang moneter, enggak. Seperti yang saya katakan tadi, memberikan kursi kepada orang tua, kepada orang yang lebih membutuhkan, ibu hamil kali atau apa. Tapi itu mungkin tidak relevan buat semua. Something else maybe. Ya, Anda bisa, kalau saya zaman dulu, waktu saya masih sekolah, saya kenapa jadi akhirnya ikut Tuhan itu juga karena taburan teman-teman saya itu loh di gereja kecil di Kanada, orang Indonesia, mereka juga bukan seibu seayah dengan saya, kok bisa peduli ya? Saya ada masalah atau apa, zaman dulu sih nggak ada yang namanya internet apa, WhatsApp, message begitu nggak ada. Handphone yang besar kayak botol minum itu pun berapa tahun kemudian. Saya selalu terima kartu-kartu zamannya Hallmark itu, saya masih ingat ditulisin ayat. Kenapa ya teman-teman saya ya? Saya nggak ketemu saya seminggu aja di gereja, kasih saya ayat, dan ayat itu selalu tepat. Ya, bukan ayat dari apps, belum ada itu.
Tapi ayat yang mereka tuliskan, kata-kata kepedulian, sebuah telepon, menawarkan doa, atau kadang-kadang saya dikirim sesuatu, entah kadang-kadang bisa bentuknya fisik atau benda. Namanya memberi itu sesuai dengan kemampuan Anda. Dan kalau kita memberi itu harus tulus. Dan memberi juga bukan pada strangers, nggak selalu pada orang yang tidak kita kenal. Kita bisa mulai dengan orang-orang yang kita tahu. Lakukan suatu kebaikan, kasih hashtag, ceritain sama kami. Nanti tim kami akan sangat bangga dengan Anda. Hashtag bless a friend. Why don't we bless a friend? Berbuat baik itu harus sengaja. 12 bekal penuh itu loh dikasih Yesus, juga sengaja untuk muridnya. Muridnya juga harus sengaja untuk berbuat baik kepada sesama. Lakukan itu ya. Beritahu yang lainnya. Maksudnya, beritahu kepada kami apa saja ide untuk berbuat baik minggu-minggu ini untuk sesamamu. Untuk orang tua, atau untuk anaknya sendiri, atau untuk keluarga. Tapi untuk keluarga sendiri doang, ya semua orang bisa. Lakukan sesuatu yang agak jauh gitu. Sesuatu yang biasanya Anda abaikan. Kebaikan pada orang tertentu, atau kelompok tertentu, kepada individu yang selama ini Anda nggak peduli. Mungkin Anda bisa lakukan sesuatu, termasuk pada orang yang Anda tidak kenal. Berbuat baiklah. Ya, beberapa orang punya kebiasaan, kalau kita makan di mana gitu ya, atau beli sesuatu, sisanya ada kembalian. Kalau Anda sudah diberkati Tuhan, udahlah nggak usah diambil kembaliannya. Bukan gaya-gayaan. Mungkin itu berarti sekali buat orang tersebut. Kasih nggak apa-apa Pak, makasih. Jangan hitungin sampai 3 sennya. Saya lihat orang yang kumpulkan kaleng itu, saya tahu betapa berharganya setiap sen bagi beberapa orang. Kita nggak boleh gaya kalau kita punya. Ya, belajar untuk kita belajar untuk berbelas kasih dan masyukur. Tapi kalau lihat orang lain diberkati juga jangan iri ya. Karena itu juga kejahatan di mata Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.